Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Izinkan kami dari tim DKST ingin memaparkan tentang tingkat kesiaptarapan teknologi. Ya, jadi tingkat kesiapan teknologi ini banyak fungsinya, Bapak Ibu semuanya. Eh, jadi kalau kita lihat definisi tentang TKT itu sendiri adalah tingkat kesiapterapan yang selanjutnya diangkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna. Ya, jadi dari sini TKT ini sebagai alat ukur, jadi sebagai alat ukur hasil riset dari Bapak Ibu sekalian. Semisal dari Bapak Ibu sekian ada beberapa hasil riset. Nah, itu bagaimana cara mengembangkan dan kalau sudah dikembangkan ini masuknya di tahap apa. Nah, itu alat alat ukurnya itu memakai TKT. Terus yang kedua, TKT merupakan ukur yang menunjukkan tahapan atau tingkat kematangan atau kesiapan teknologi dari pada skala 1 sampai 9. Ya, jadi bisa apa? Di, disimpulkan kalau Bapak Ibu sudah mempunyai prototipe, ya, sudah mempunyai prototipe itu sudah termasuk di TKT 6 atau 7. Jadi tinggal uji klinis dan uji sebagainya untuk meningkatkan TKT Bapak Ibu semua itu berhenti di TKT berapa. Sebelum saya mau lanjutkan dari Bapak Ibu semua apa sudah dapat Excel dari TKT itu ya untuk perhitungannya? Oh sudah, oke. Ya, jadi kan di situ juga banyak tuh, Bu. Jadi kayak ada farmasi, ada kesehatan, alkes, software, dan sebagainya. Dari situ nanti disesuaikan dengan riset dari Bapak Ibu semua. Ya, dari TKT ini juga ada dasar atau landasan hukumnya Bapak Ibu. Dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti itu peraturannya pada Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang pengukuran dan penerapan tingkat kesiapan teknologi. Ya, jadi pengukuran tingkat kesiapan ini wajib dilakukan terhadap teknologi hasil kegiatan penelitian. Ya, jadi dan pengembangan yang didanai dengan anggaran pemerintah atau dikerjasamakan dengan pemerintah. Jadi TKT ini kalau Bapak Ibu semisal ingin mengikuti kayak program pendanaan, program dari pemerintah dan sebagainya, jangankan dari pemerintahan, dari program di internal UB itu kebanyakan kita juga acuannya pada TKT ini. Semisal saya beri contoh di IKST itu ada program namanya inovasi dosen. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang sudah pernah mengikuti. Dan, nah itu kita juga acuannya pada TKT gitu. Terus berikutnya adalah tingkat kesiapan teknologi di mana teknologi yang akan dimanfaatkan industri harus memiliki TKT 9. Ya, jadi yang TKT 9 itu sebagai contohnya, semisal Bapak Ibu mempunyai produk, produknya ini ternyata sudah dimanfaatkan oleh industri luar dan sudah dikomersilkan. Nah, dari situ berarti dari komersil itu sudah masuknya TKT 9, Bapak Ibu. Berarti kalau sebelum komersil kan pasti ada uji klinis, ada uji market, ada uji kegunaan dan sebagainya. Nah, itu semua sudah dijalankan dan sudah dikomersilkan, berarti itu sudah termasuk TKT 9. Nah, ini sudah termasuk TKT tertinggi, Bu, Bapak. Dan untuk kelanjutan TKT nanti akan dijelaskan sama Mbak Iva.
Jadi sempat disinggung sedikit nantinya gitu. Jadi terus berikutnya TKT menjadi salah satu persyaratan agar suatu investasi dapat mengikuti tahapan komersilasi teknologi yang dilakukan oleh TTO atau Teknologi Transfer Office. Ya, jadi suatu hasil investasi yang memiliki TKT 7, ya, yang dapat mengikuti tahapan komersialisasi teknologi yang dilakukan TTO. Jadi gini, kalau TTO itu Bapak Ibu harus bisa mencapai ke TKT 7. Ya, di TKT 7 ini untuk pengembangannya sudah ibaratnya sudah kalau suatu produk itu sudah masuk ke 60 sampai 70% gitu untuk digunakan oleh eh, masyarakat. Semisal kalau produk Alkes itu kayak masker itu sudah ada ujinya dan siap untuk dijual belikan seperti itu. Selanjutnya ini 9 tingkat TKT dan pengukurannya. Jadi TKT itu ada 9 poin, ada 9 tahapan. Yang pertama sampai yang kelima itu bisa saya simpulkan. Jadi kalau Bapak Ibu kan di sini kan saya lihat ada beberapa dosen yang banyak yang saya kenal, ada beberapa inventor yang sudah saya kenal, dan beliau juga sering mengikuti program kami. Nah, itu sudah masuk ke TKT 6. Nah, kalau TKT 1 sampai 5 itu masih dalam tahapan awal gitu. Jadi masih tahapan ide, terus eh, masih dalam perancangan dan sebagainya. Kalau sudah masuk TKT 6, baru kita bisa mengembangkan lebih luas. Dan sebagai sama seperti tugas dari DKST, itu kan hilirisasi, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah masuk TKT 6 sampai seterusnya, itu memang sudah tugas kami. Kalau di TKT 1 sampai 5 mungkin masih di tupoksinya LPPM gitu. Nih, jadi saya jelaskan dari TKT 6. Jadi TKT 6 itu garis besarnya Bapak Ibu semua itu demonstrasi model atau prototipe sistem atau subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Ya. Jadi di sini sudah prototipe, sudah ada bentuk prototipenya. Jadi untuk pengembangannya itu sudah bisa masuk ke TKT 7 dengan keterangan garis besarnya demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya. Ya, jadi sudah dimanfaatkan oleh lingkungan sebenarnya itu masyarakat atau sudah diujikan ke customer atau calon customer seperti itu. Ya. Terus yang kedelapan adalah sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya. Nah, di sini sudah hampir jadi, Bapak Ibu, sudah hampir untuk bisa dikomersilkan. Ya, semisal Bapak Ibu di sini kalau saya ambil contoh dari Dokter Torik, ini ada produk namanya stetoskop nih, dokter nih. Ya, itu sudah siap untuk dikomersilkan. Ya, jadi tinggal mencari market yang pas untuk dikomersilkan. Nah, di situ sudah tingkatannya sudah masuk TKT 7 atau 8 gitu. Jadi kalau sudah mau untuk kita tinggal mencari industri di luar yang siap menerima dan memproduksi secara massal produk Bapak Ibu semua, nah itu sudah masuk ke TKT 8. Nah, di TKT 9 ini adalah sistem benar-benar teruji terbukti melalui keberhasilan pengoperasional. Ya, jadi di sini sudah sistemnya atau alatnya itu sudah terjual gitu. Semisal kayak di apa Pak Akwin ini di tahun 2022 iya 2022 beliau membuat namanya produk Bowel. Jadi apa kayak timbangan eh, digital gitu. Ya, jadi eh, sudah dan ada beberapa customer yang eh, tertarik nih. Nah, itu sudah dijualkan dan sudah dipasarkan. Ternyata banyak
konsumen yang tertarik. Nah, sudah ada transaksi jual beli itu sudah masuk ke TKT 9 gitu. Nah, untuk apa saja sih Mas jenis TKT itu? Ya, TKT itu ada umum atau hard engineering, software, pertanian dan perikanan peternakan, kesehatan dan alkes, yang terus sosial humaniora dan farmasi gitu. Jadi TKT ini ada banyak dan mungkin Excelnya nanti juga banyak Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan produk atau penelitian Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, nah ini ada TKT 1, 2, 3 sampai 9. Yang di sini kita bisa lihat ya dari TKT 1 sampai 3 itu riset dasar. Ya, itu masih riset dasar, masih dalam eh, belum sampai pengembangan, masih ide dan sebagainya. Itu kalau di Unitas Brawijaya itu masih masuknya di LPPM. Ya, kita sudah masuk di TKT 6 sampai 9. Jadi riset terapan. Di TKT 6 sudah saya jelaskan tadi bahwasanya kalau TKT 6 itu sudah riset Bapak Bapak Ibu semua atau penelitian Bapak Ibu semua itu sudah berupa produk dan sampai TKT 9 sudah eh, komersil seperti itu. Ya, mungkin itu yang saya jelaskan. Mungkin dari Mbak Iva ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Eh, Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Sebenarnya saya bukan dari pusat inovasi. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang kenal saya melalui pendaftaran paten atau KI. Nah, kebetulan saya memiliki tupoksi di DI KST itu sebagai administrat administrasi pendaftaran paten. Nah, sebelumnya memang kalau untuk inovasi sendiri, memang ada beberapa jenis pengukuran kalau misalkan ingin ikut program inovasi. Nah, jadi nanti akan kami informasikan bahwa ada pengukuran TKT secara online ya, Bapak Chandra. Nanti akan kami share. Jadi nanti karena TKT ini bersifat self assessment, mungkin Bapak Ibu bisa membuka Word-nya, website Excel-nya, Excel yang sudah dikasihkan. Apakah sudah menerima semua, nggih, Bapak Ibu? Jika sudah, mungkin bisa dibuka. Nah, di dalam situ ada beberapa pengisian. Memang kalau untuk di halaman pertama, profil peneliti ini dikarenakan Excel ini dulunya dari BRIN seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa pengisian yang memang ikut dengan BRIN seperti itu. Jadi ada nama penelitinya, terus kemudian ada alamatnya, mungkin ada nama produknya. Nah, itu bisa diisi atau dikosongi saja nggak apa-apa, gitu kan. Nah, kalau untuk apa penjelasan kemudian di slide selanjutnya mungkin adalah pengisian data teknologi yang dikembangkan. Bisa jadi eh, ini adalah merupakan identitas umum. Jadi pelengkap dari sheet yang nomor satu. Misalnya kami contohkan karena memang untuk pengukuran ini kan karena sifatnya self assessment. Jadi yang bisa mengira-ngira produknya sampai mana, berapa prosentasenya itu adalah Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jadi kami hanya memfasilitasi mungkin mendukung berapa persen. Oh, produk ini sampai 60% loh. Nah, seperti itu. Dan untuk pengisiannya sendiri bisa dicontohkan di slide berikutnya untuk TKT pertama seperti ini. Ini adalah salah satu bidang indikator umum dan hard engineering. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang memiliki apa alat atau kesehatan ataupun alat ke alkes, kemudian ada bidang farmasi itu akan memiliki Excel yang sendiri. Jadi Excelnya itu kalau tidak salah ada beberapa bidang.
Ada bidang TKT farmasi, kemudian kesehatan alkes untuk alat dan alat kesehatan, kemudian ada pertanian, perikanan, peternakan, kemudian ada software yang mungkin memiliki aplikasi, terutama di bidang kesehatan, sosial humaniora, bisa model seperti itu, sosial humaniora biasanya masuk di soshum, bidang soshum, kemudian umum dan engineering, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah ada yang membuka Excel-nya, Bapak Ibu, karena lebih enak langsung didampingi seperti itu. Jadi kalau untuk slide ini hanya slide pengantar saja seperti itu, karena di setiap bidang itu memiliki penilaian yang berbeda-beda. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya ini ada TKT semisal nih kita kalau pengukuran itu kembali lagi ya. Ya pengukuran itu kan di awal itu ada TKT satu. Ya. TKT satu ini ada ini kita ngambil contoh di apa ini? Di hard engineering. Nah, jadi di sini di umum ya. Kalau di umum itu ada TKT satu ada 3 poin. Ya, 3 poin ini untuk pengisian itu Bapak Ibu bisa nulis diklik sebelah kanannya itu kan keluar angka 20, 40, 60, 80 sampai 100. Ya. Jadi kalau di sini karena bahasanya indikatornya itu benar-benar seperti akademisi, ya. Jadi kalau yang lebih memahami itu tahapannya itu Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau semisal di mana di 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 bidang umum ya, itu kan di TKT 1.1 itu ada asumsi dan hukum dasar fisika atau kimia yang akan digunakan pada teknologi baru telah ditentukan. Ya. Jadi kalau TKT 1 ini hanya sebatas ide, belum dibuat riset dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan riset dan sebagainya, nah itu sudah masuk ke TKT 2. Ya, jadi kalau TKT 2 itu ada beberapa poin sampai ada 12 poin. Nah, bagaimana Mas caranya kalau kita bisa masuk di TKT berikutnya? Ya, semisal kalau di TKT 1 Bapak Ibu masih nilainya itu di bawah rata-rata di bawah 70% itu akan berhenti di TKT 1 Bapak Ibu. Kalau di atas 70% itu baru masuk lanjut ke TKT 2 gitu. Jadi Bapak Ibu ngisi nih, Bapak ngisi-ngisi sampai TKT 9, ternyata berhenti di TKT 5 itu Bapak Ibu masih 60%, tapi terus Bapak Ibu lanjutkan sampai TKT 9. TKT 9 ternyata sudah 80%. Nah, tetap di TKT 5 Bapak Ibu akan berhenti keterangannya itu akan berhenti di TKT 5. Semisal di sini nantinya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kalaupun di TKT 9 ini, di TKT 9 ini Bapak Ibu sudah 100%, tapi di TKT 5, TKT 5, Kalau untuk hasil pengukuran ini nanti bisa dilihat di ringkasan di Excel masing-masing bidang ya Bapak Ibu. Jadi setelah mengisi beberapa pengukuran TKT di masing-masing indikator, nanti secara otomatis akan di counting di ringkasan. Jadi nanti kalau bisa di TKT 1 itu 80%. Jadi agar bisa melanjutkan ke TKT selanjutnya seperti itu. izin Mas Bapak MC, apa saya boleh langsung mendampingi atau bagaimana Bapak Ibu panitia biar kita langsung praktek gitu. Ya, jadi enak langsung gitu. Nggih, bisa nggih? Atau Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan sebelum kita praktek atau bagaimana? Biar Monggo, Dokter Eko.
Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelum berlanjut saya semakin bingung, saya nanya duluan aja. Eh, Pertama mungkin yang TKT tadi ya, karena kebetulan ini memang fakultas kedokteran, jadi pasti main kita adalah di kesehatan, kan gitu ya. Cuman tadi waktu saya lihat di TKT-nya itu adalah terkait dengan alkes. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang hanya untuk alkes? Karena terus terang di dunia, saya nggak tahu ini masuk di mana, saya nggak memahami hal tersebut. Sebagai contoh, kalau saya membuat suatu aplikasi yang mendasarkan pada algoritma, yang misalnya anggap aja lah bukan AI sudah, Ya. mesin learning aja, ya, Ya, mengenai suatu keputusan apakah ini mendukung suatu diagnosa atau suatu kondisi betul. eh, pasien. Nah, ini terus terang masuk yang mana? Siap. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, tadi dikaitkan dengan sepintas nanti mohon diajari isi TKT-nya ya. Betul. Nah, jadi memang itu pas sekali. Jadi maksud saya begini, di dalam proses pengisian tadi tentu akan ada masalah bagaimana cara saya mendapat data untuk algoritma tadi. Yang tentunya itu sudah kami lakukan berdasarkan penelitian, Mm-mm. Pengmas dulu Ya. mungkin, atau penelitian dulu kemudian diuji dengan Pengmas, Pengmas diuji lagi dibentuk dalam suatu penelitian. Nah, ya, seperti itu kira-kira apakah harus misalnya nih parameter yang dianggap sudah memenuhi dasar-dasar untuk suatu penelitian itu apakah publikasinya atau suatu prosesnya dulu atau apa dan apa gitu. Itu yang apa namanya? Yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, saya mohon maaf mungkin karena tadi kebetulan pas baru tadi juga ada acara direktorat sehingga saya ikut acara di direktorat tadi. Nah, yang ketiga mungkin saya mohon alur yang jelas gitu ya. Karena selama ini kita kan ya taunya kalau pas ada gini, gitu. Tapi kalau sudah berikut-berikutnya kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya saya sudah melakukan suatu tahapan penelitian, Pengmas tadi tentunya yang terkait dengan suatu alat, suatu inovasi, ini harus saya larikan kemana? Saya harus kemana dulu? Apakah ngurus patennya dulu atau hakinya dulu dan sebagainya? Karena terus terang ngurus paten seperti itu sebagai contoh, karena saya sudah ada pengalaman beberapa aplikasi. Contoh aplikasi ini terkait dengan rumah sakit. Nah, begitu terkait dengan rumah sakit, sementara rumah sakit Sewulan War itu adalah miliknya provinsi. Pada waktu aplikasi itu kita naikkan ke Google Play Store, di mana Google Play Store dulu kan kita anggap paling mudah. Sekarang kan Google Play Store juga juga rumit, ya baru tahun akhir 2023 kemarin juga sangat rumit sekali, mendekati kerumitan yang diterapkan oleh Apple. Nah, sehingga banyak pertanyaan terkait dengan apakah ini diajukan oleh perorangan atau suatu institusi. Kalau sudah suatu institusi perorangan ada pertanyaannya masing-masing. Kemudian ada tiga pertanyaan mendasar. Satu, collecting datanya. Nomor satu validitasnya. Kalau ini terkait dengan bidang kesehatan. Kedua, collecting datanya. Siapa yang bertanggung jawab untuk collecting data yang diambil dari aplikasi aplikasi tersebut. Terus kemudian yang ketiga, kalau ini suatu institusi, artinya kita harus ada apa ya semacam nomor apa itu Registrasi istilahnya? gitu ya. Ya, nomor developer ya yang Nomor. harus terdaftar di Google Play Store. Ya. Nah, juga Apple tentunya. Jadi kami harus kemana? Ya, mungkin itu mumpung belum lanjut supaya nanti Siap. saya bisa ini. Mohon maaf kalau saya salah Siap. ininya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Jadi gini, untuk ini saya jawab yang pertama dulu. Ya, mungkin nanti kalau masalah yang paten dan sebagainya, mungkin Mbak Iva yang lebih paham. Jadi kalau untuk dokter tadi eh, penelitiannya tentang aplikasi. Ya, Ya, kalau aplikasi itu maksudnya di software. software ya. Nggih, di Jadi software. bukan termasuk alkes walaupun itu terkait Bukan. Ya, dengan walaupun kesehatan. di dalam situ tentang kesehatan, tapi kan ada logaritma, ada apa tentang softwarenya itu pengembangannya seperti apa, ya aplikasinya pengembangannya seperti apa, itu adalah software. Saya ambil contoh ini di produknya Dokter Saifur tentang detak. Nah, beliau itu kan eh, aplikasi yang menerangkan tentang kesehatan jantung. Jadi ada penanganan dini jantung seperti apa dan ada apa kayak pemeliharaan jantungnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu masuknya di software, dokter. Jadi tidak di alkes. Kalau alkes itu lebih ke semisal
alat fisiknya seperti itu. Ya, Kalau terus misalnya ini dalam proses itu terpaksa harus dua-duanya. Jadi ada algoritma, terus kemudian kami dalam menangkap data algoritma itu harus pakai sensor. Jadi kebetulan saya punya ini untuk mengukur bahwa orang pasien stroke yang latihan itu ototnya benar-benar digerakkan. Enggak, saya pakai sensor untuk elektromiografi. Nah itu kayak masukkan di software. Nah gitu itu masuk mana juga. Tapi oh, ini belum kami ajukan. Yang satu yang sudah diajukan hah? itu. Ini kan menggabungkan antara Nggih, algoritma juga dan sensor betul. ini. Ya, jadi berbeda, dokter. Jadi itu alatnya itu masuk di Alkes, ya. Tapi kalau aplikasinya itu masuk di software, gitu. Jadi nanti TKT-nya bisa di dua. Kalau mau dipatenkan mungkin bisa jadi dua paten ya, Mbak Iva, nggih? Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu juga. Jadi Nah, dua. iya, itu pada satu pemikiran tapi menghasilkan dua hasil gitu, dokter. Ya. Terus yang kedua tadi mengenai eh, algoritmanya itu yang gimana dokter? Tadi yang kedua, mohon Jadi maaf. algoritmanya kan tentunya berdasarkan penelitian, kemudian Ini, pengabdian masyarakat, kemudian penelitian, kan gitu tahu. Jadi ya, data itu kan kami peroleh pasti karena ini data ke masyarakat, pasti kami betul. lakukan berdasarkan Pengmas. Jadi kami mining datanya dari Oh, paham, Pengmas paham. tadi. Nah, tentunya Ya, kan ini sudah ada etik, ah, kemudian harus dipublikasi. Nah, apakah betul. itu sudah bisa dihitung di dalam Bisa, suatu bisa, perhitungan TKT bisa itu? banget. Jadi kalau proses dari Bapak Ibu semua itu yang dulu sudah dikerjakan, ya mau dikembangkan lagi dan itu mau diukur TKT, proses yang dulu itu sudah masuk di TKT tersebut, gitu. Ya, jadi bisa dilanjutkan, gitu. Karena kan ini kan masih penelitian sama, nggih, dokter nggih. Ya, Ya, betul. penelitiannya kan masih sama dan ini mau dikembangkan ulang. Nah, kan di TKT 1 sampai 3 itu di TKT 1 itu sebuah ide. Ya, idenya kan sudah ada. Nah, itu sudah masuk TKT 1. Terus yang TKT 2 itu indikatornya Mas, kalau yang software itu ada penerapan. Ini kalau kita buka di Excel-nya yang software itu ada 3 poin. Itu prinsip dasar teramati berlanjut pada pembuatan aplikasi yang bersifat praktis. Terus ada lagi aplikasi bersifat spekulatif dan terdapat kemungkinan tidak memiliki bukti atau analisa rinci dan sebagainya. Terus contoh-contoh dan poin 3 ada contoh-contoh dibatasi studi analitik dengan menggunakan data sistem buatan. Jadi ini sudah masuk di set yang awal tadi, yang di sini kalau kita lihat itu sudah masuk nah ini sudah masuk di ada ide dan sebagainya sudah dikembangkan dan sebagainya itu sudah masuk di tingkat 1, 2, dan 3. Ya, kalau aplikasinya itu sudah jadi apa belum, dokter? Sudah, Sudah. aplikasinya sudah jadi. Nah, berarti sudah masuk, udah ada prototipenya. Betul nggih? Iya, Nah, itu berarti sudah masuk di TKT 6. bahkan itu sudah diuji oleh Kominfo Jawa Timur Ah, karena untuk di apa namanya di rumah sakit kan harus diuji keamanannya. Jadi betul. aplikasi kita harus dihack dulu dan lain sebagainya. Nah, Ya, itu berarti kan sudah ada uji pasarnya juga. oh, itu sudah termasuk uji pasar itu. Ya, Oh. sudah termasuk di uji klinisnya juga. Ya, sudah dimanfaatkan juga oleh rumah sakitnya. Ya. Nah, itu sudah masuk di TKT 9 seharusnya. Iya, iya. Gitu. Ya. Sekarang produk sudah ada. Eh, Customer termasuk rumah sakit sudah termasuk customer. Sudah ada. Sudah dimanfaatkan rumah sakitnya. Terus yang kita tinggal mengembangkan yang lain, dokter. Gitu. Nah, kalau menurut saya yang software itu sudah masuk di TKT 9. Nah, kalau alatnya yang tadi apa sudah digunakan oleh rumah sakit atau dokternya? Belum, belum. Kalau alatnya masih sebatas sudah jadi prototipe, Nggih, sudah kita publikasikan, nggih. tapi belum diuji seperti tadi Ah, gitu. itu Karena gini, alat itu nanti akan, nah ini sekaligus nih, jadi berkembang. Mohon maaf, mohon maaf. nggih, nggih. Jadi ini satu aplikasi itu yang Betul. asal mulanya adalah untuk deteksi stroke, tapi kemudian kita kembangkan dalam satu aplikasi dengan basis penelitian yang sama. Ternyata bisa kita tambahi dengan bagaimana kalau orang itu
kalau orang itu tadinya kita cuma mendeteksi bahwa dia kurang olahraga sehingga dia risiko stroke-nya tinggi, itu Nggih. bisa kita tambahkan di dalam sub aplikasinya. Kurang olahraganya itu seperti apa? Nah, kurang olahraga itu kita bagi dua lagi, orang yang sudah kena stroke dan belum stroke. Nah, Nah, orang yang sudah kena stroke itu yang harus pakai sensor yang prototipe yang kita buat. Nah, gitu itu. nah, itu satu kalau itu untuk alat, ya, Eh, alat sama software itu satu kesatuan. Tapi ya, kalau kita masukkan di TKT itu beda. Yang aplikasi itu masuk software, yang alatnya itu tadi masuk di Alkes, gitu oh, dokter. jadi isinya tetap dua ya, walaupun Iya, sebetulnya itu tapi itu satu. satu kesatuan sebenarnya, gitu. Oh, oke, Nah, oke. kalau untuk yang mana, yang alatnya tadi itu saya bisa mengidentifikasi kemungkinan itu sudah masuk ke 6 dan 7 karena prototipenya sudah ada, tinggal uji-uji dan sebagainya, Iya, dan tinggal dimanfaatkan oleh dokter atau rumah sakit yang oke. membutuhkan seperti itu nggih. Iya, Nah, betul. tinggal kita mencari customernya, kita uji pasarkan kebutuhan dari rumah sakit itu atau dokter itu apa sudah tercukupi. Nah, kalau jika belum tercukupi, itu akan ada masukan atau pengembangan. Nah, itu yang akan sebagai tugas sebagai inventor untuk mengembangkan lebih lanjut alatnya tersebut dan bisa digunakan oleh dokter atau rumah sakit tersebut. Nah, jika sudah digunakan, dimanfaatkan, itu sudah masuk TKT 9, 8 atau 9. Seperti itu. Nah, terus yang aplikasi tadi, dokter. Aplikasinya sudah masuk Play Store? Sudah, Sudah. sudah, tapi diturunkan lagi. Oh, Karena pada saat kami masukkan, belum keluar aturan dari Google nggih, seperti itu. nggih, Nah, ternyata setelah itu kan muncul kebijakan baru dari Google, kalau nggak salah November 2023. nggih. Nah, sehingga aplikasi kami di ban. Tapi kami harus melengkapi beberapa persyaratan. Heeh. Nah, contohnya itu tadi persyaratannya, collecting datanya, siapa yang bertanggung jawab. Karena Mm-mm. itu kan dianggap mengumpulkan data. Wong Ya. itu ada berat badan, ada tinggi badan, ada data Mm. kolesterol, ada data tensi gitu. Jadi rupanya oleh Google itu dianggap sebagai collecting data. Nah, sehingga kami harus melengkapi. Nah, begitu kami melengkapi, kami bingung. Ini siapa yang yang apa namanya mendaftarkan ke dikenali oleh Google Play Store itu tadi. Gitu. Oh gitu. Jadi, Contohnya itu. Termasuk ini tadi, mohon maaf nih, mungkin untuk kita juga mungkin sedikit keluar dari topik ini ya. Masalahnya tadi sebetulnya aplikasi ini sudah ada yang mau beli, prototipe tadi saya juga ada mau beli, tapi saya hold dulu karena eh, sensor yang saya buat tadi itu pendanaan dari FKUB. Lah, oh, terus gini, ini gini. bayarnya kemana? Nah, Terus saya berhak terima duit berapa? nah, Terus ini jadi punya siapa? Kan itu, gitu. Nah, siap. itu nanti itu problem yang berikut mungkin agak keluar dari sini. Tapi Iya, maksud saya pasti ada kaitannya juga dengan betul. TKT itu tadi gitu. Sepertinya itu sudah disinggung oleh Prof. Unti tadi pagi. Gitu, dokter, gitu. Iya, memang saya memang menyampaikan ke Prof. Uti Betul. tadi gitu. Nggih, betul. Jadi kita memang sedang menunggu untuk regulasi atau payung hukumnya tentang pembagian itu royalti tersebut. Jika eh, invensi atau riset atau penelitian Bapak Ibu semua di sini atau di UB ini itu dimanfaatkan oleh industri luar. Nah, itu pembagiannya seperti apa dan seperti apa mungkin dari sampai sekarang masih belum fix, nggih, belum tahu. Karena mungkin sudah ada dari rektorat, sudah dari Pak Rektor WR5 itu sudah memang mengarah ke situ gitu. Tapi kalau untuk lebih lanjutnya dan seperti itu mungkin kebijakannya di Pak WR5 dokter gitu. Ya untuk Nunggu dulu ya kalau gitu. nggih gitu. Makasih. Ya, ini yang untuk yang paten dan sebagainya mungkin Mbak Iva yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Sebelumnya untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan setelah ada penelitian seperti itu? Sebenarnya gini, konsep dari KI itu kan first to file. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah, sebenarnya kalau misalkan hanya sebatas ide, boleh saja. Akan tetapi nanti ketika ada pendaftaran paten itu tidak hanya berhenti ke pendaftaran saja. Ada pasca permohonannya gitu kan. Ada hasil pemeriksaan substantif. Jadi ketika ada hasil pemeriksaan substantif tersebut, beberapa pemeriksa itu akan mengeluarkan kekurangan-kekurangan seperti itu. Jadi kurangnya apa, ininya apa, draftnya harus seperti apa. Nah, biasanya kalau misalkan untuk
pendaftaran di sentra HKI sendiri, sebenarnya kalau untuk ide itu boleh-boleh saja, hanya kan harus direview terlebih dahulu seperti itu oleh pihak internal karena kan memang untuk antriannya itu kan lumayan banyak sekali seperti itu karena menumpuk di bulan Oktober dan November seperti itu dokter. Jadi kalau misalkan jika berkenan kalau seumpamanya sebelum penelitian itu selesai sudah di draft. Jadi seperti itu sudah ada persiapan draft. Nah, kalau misalkan masih ada katakanlah mungkin ada parameter-parameter atau perlakuan-perlakuan. Nah, seperti itu masih belum kan biasanya ada perlakuan ulangan satu atau ada ulangan ada trial error seperti itu. Nah, nanti bisa dimasukkan sementara seperti itu kalau misalnya memang harus jadi kepepet harus memang didaftarkan, harus segera didaftarkan karena kan sifatnya KI itu kan first to file. Nah, seumpamanya kalau misalkan ada seperti dokter ada aplikasi, terus kemudian ada algoritma, terus kemudian tadi kan ada yang namanya ada pengguna. Jadi seperti kayak sistem kan di prosesnya paten itu kan ada metode, ada proses, ada formulasi, ada komposisi. Nah, kalau untuk aplikasi sendiri itu yang di Play Store. Jadi yang dimasukkan ke Play Store itu tidak bisa dijadikan paten. Hanya sebatas hak cipta. Jika jika aplikasi itu digunakan atau dimanfaatkan dengan menggunakan hardware, ya mungkin seperti contohnya Gojek, Grab. Nah, seperti itu boleh. Nah, itu kalau seumpamanya itu kan nanti arahnya mungkin ke sistem. Jadi sistem pengantarannya seperti apa? Nah, untuk pengguna online seperti itu boleh. Karena kan ada tidak berhenti di software atau aplikasi itu. Jadi berlanjut digunakan berlanjut untuk dalam artian itu ada terusan efek teknisnya. Nah, ada karakteristik teknisnya seperti itu. Kalau untuk algoritma juga sama sepertinya. Jadi algoritma ini sebenarnya tidak bisa dipatenkan kecuali digunakan jika ada karakter teknisnya seperti itu. Nah, jika memang luaran penelitian kan harus adanya jurnal seperti itu. Jadi sudah kadung disubmit jurnal. Nah, kan biasanya kalau jurnal itu kan ada range waktu antara submit dan accepted. Nah, nanti di tengah-tengah bisa diajukan paten. Jadi ada notis ke kami gitu bahwa ini segera harus didaftarkan, terutama kalau sudah ada mitra seperti itu. Jadi sudah digunakan seperti itu. Kalau misalkan belum digunakan pun juga sebenarnya tidak masalah seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan eh, ada yang namanya peraturan undang-undang itu adalah grace period. Jadi grace period itu adalah waktu di mana setelah apa ya dijurnalkan. Jadi sebenarnya kan kalau dijurnalkan itu tidak boleh. Biasanya itu 6 bulan setelah dipublish jurnal itu boleh sebenarnya. Nggak apa-apa dipatenkan. Hanya saja sebagian pemeriksa paten itu tidak memakai grace period tersebut. Nah, jadi banyak pemeriksa yang kalau misalkan itu sudah di-accepted oleh jurnal, nah itu berarti klaim perlindungannya tidak bisa diajukan. Jadi tidak bisa diajukan paten seperti itu. Kalau untuk saran dari kami sendiri, lebih baik dinotis ke kami, Mbak, ini harus segera didaftarkan karena seperti itu. Karena proses reviewnya juga lumayan untuk mengurangi beban pemeriksa paten yang ada di pusat untuk mengeluarkan HPS atau hasil pemeriksaan substantif yang dalam artian itu komentar-komentar ini kurang apa, ini mana pengujiannya. Nah, ini tuh hanya hanya apa ya? Biasanya itu ini tuh hanya uraian saja gitu kan. Lebih baik dimasukkan ke hak cipta gitu kan. Apa efek karakteristik teknisnya seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Iya, Bagaimana dokter? berarti saya salah itu ya, masuk ke Play Store dulu harusnya, karena persis itu yang terjadi. Kebetulan residen saya itu ada salah satu residen atau PPDS saya atau mahasiswa saya itu ada yang salah satunya adalah pernah jadi sekretaris salah satu menteri. Nah, kemudian dia nanya ke persis jawabannya ke mana itu, menteri mana itu yang ngurusi paten kementerian. Dijawab, Kumham. loh ini jangan, ini sudah hanya bisa sampai hak cipta kan gitu. Padahal kan kita sebagai dosen juga ditanya hak paten dan sebagai contoh ini sedikit saya buka juga aplikasi yang kita buat. Terus terang memang ada dua tujuan.
Satu, memang komersialisasi. Jadi karena kita mengencourage supaya orang itu mau mengetes secara mandiri bagaimana dia terhadap stroke. Kemudian yang kedua, itu kalau dia berbayar kan gitu, sehingga kita harapkan bisa menjadi resource finance buat buat prodi ya. Tetapi di sisi yang lain, kalau dia tidak mau bayar, dia harus mau datanya dipakai sebagai bahan pengembangan kita atau data mining kita gitu lah. Jadi makanya waktu itu saya nggak kepikiran, saya udah tahu kalau ada seperti ini, tahu gitu mungkin ada ya, saya nggak masukkan dulu di Google Play Store. Nah, mungkin kalau gitu gini aja, berarti ya apa ya istilahnya, mungkin harus ada prosedur di mana kita bisa konsultasi supaya nggak salah seperti ini tadi gitu. Iya. Mungkin Jadi ya, kalau seumpamanya, mohon maaf sebelumnya dokter. Jadi kalau seumpamanya sudah dimasukkan ke Play Store itu kan hanya dalam artian aplikasinya saja. Tapi kan masih bisa diselamatkan. Jadi masih bisa sebenarnya. Jadi di draft aja. Bisa kan metodenya kan orang tidak akan pernah tahu isinya itu tuh apa, algoritmanya seperti apa. Nah, jadi apa ya intinya menarasikan algoritma itu menjadi hal yang bisa di-KI-kan. Nah, itu adalah tips dan trik yang dalam artian dari kami. Jadi bisa mungkin kalau sudah misalkan sudah di aplikasi Play Store, orang kan akan menggunakan, bukan mengetahui bagaimana caranya. Jadi mungkin bisa diajukan paten itu metodenya. Nah, seperti itu. oke oke oke. Jadi masih bisa diselamatkan. Ya. Jika nanti misalkan ada komentar dari pemeriksa, loh ini kan memang self plagiation itu tidak pernah ditolerir oleh pemeriksa paten, sama sekali tidak pernah. Jadi jurnalnya yang misalnya kalau misalkan sudah didaftarkan itu ya berarti harus ditolak. Karena apa? Memang klaimnya nggak bisa dilindungi karena sudah terpublish. Seperti itu. Jurnal, tesis, disertasi. Nah, terutama seperti itu. Jurnal internasional. Kalau seumpamanya sudah dipublish, ada tips dan trik khusus. Jadi yang pertama, itu jurnalnya ada yang dipisah. Jadi ada yang data untuk jurnal, ada data untuk paten, seperti itu. Jadi bisa misalkan metodenya saya patenkan. Nah, jurnalnya itu khusus untuk datanya saja. Kan kalau data misalkan perlakuan, perlakuan satu, perlakuan dua, tiga, empat, itu diflorkan aja ke jurnal. Tapi kalau misalkan di paten, itu cukup hasil yang terbaik saja yang dimasukkan ke dalam paten. Seperti itu, dokter. Oh, Nah, oke oke. Ya kalau gitu nanti saya kapan nak konsultasi sama Mbak Iva sendiri deh. monggo konsultasi. Iya, Ya supaya dah. monggo Bapak Ibu Monggo semuanya kalau konsultasi. ini Oke. kan kita kan juga pelayanan. Ya. IKST kan unit pelayanan juga untuk dosen-dosen atau inventor yang membutuhkan bantuan tentang Ya. komersilnya seperti apa, atau HKI-nya seperti apa, paten dan sebagainya, tentang prototipe dan sebagainya, pengembangannya seperti apa. Monggo Bapak Ibu, kita sangat terbuka sekali, kita sangat senang sekali bisa Bapak Ibu bisa eh, apa ya ibaratnya entah Bapak Ibu yang ke kantor DKST atau yang kita diundang untuk ke fakultas-fakultas seperti ini gitu. Jadi kita sangat sangat senang gitu kalau kita di apa ya ibaratnya diikut sertakan di kegiatan fakultas-fakultas demikian gitu ya. Thank you. Ada lagi dari Bapak Ibu semua? Monggo nanti bisa konsultasi di GLB lantai 2 nggih Bapak Ibu. Seumpamanya ada permasalahan atau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menambahkan Pak Chandra, Bu Iva, eh, belajar dari pengalamannya di Giskop, Dr. Eko, memang kita membagi eh, beberapa hal untuk riset, untuk pastinya untuk paten, sama untuk hak cipta. Jadi hardware-nya kita patenkan, Dok. Lalu untuk software-nya itu buku panduan, kita buat buku panduan untuk penggunaan software-nya, itu kita hak ciptakan. Lalu setelah itu kan diuji ya alatnya ya. Alatnya diuji, hasil pengujiannya itu user experience-nya itu eh, kita buat dalam karya tulis ilmiah. Sehingga publikasi dan paten dan hak cipta itu bisa dapat semuanya, Dok. Ya itu belajar dari pengalaman di Giskop yang mungkin bisa
nanti bermanfaat untuk ibu bapak semua. Kalau untuk Play Store memang itu ada beberapa beberapa review yang perlu ditambahkan. Pengalaman kemarin kita upload di Play Store itu, jadi kita bisa libatkan eh, teman-teman yang sudah menggunakan atau pengguna. Kalau saya kan teman-teman ya, berarti ya kalau Dokter Eko kan berarti pasien ya yang menggunakannya. Teman-teman yang sudah menggunakan kita minta untuk mereview. Juga kemarin karena kita include-kan dalam Penmas juga, Dokter Eko. Jadi setelah Penmas kita minta staf-staf di Puskesmas untuk mereview apps-nya di Play Store. Jadi reviewnya langsung di Play Store. Nah, data itu yang nanti akan di eh, analisis oleh Google sehingga nanti dia meng-ACC untuk publish-nya. Gitu Dokter Eko kalau pengalaman dari kita. Mungkin Ibu dan Bapak juga banyak yang buat software ya. Eh, Kalau ke Play Store gitu. Kalau ke App Store itu kita belum Dokter Eko karena memang satu mahal, kedua eh, lebih ribet, lebih kompleks. Itu sih. Lalu pertanyaan ya sekarang boleh nggak? Boleh ya, Pak Chandra. Silakan silakan Pak. Di file Excel yang diberikan itu kalau belum TKT 7 maka TKT-nya akan nyangkut di 3, Pak. Nggak tahu. Sepertinya ada hal teknis yang nggak tahu formulanya di sini mungkin ada yang salah gitu. Ah, Something wrong. ya, Nyangkut di TKT 3, Pak. Kalau belum 7. Tapi ketika waktu kita awal-awal kan masih 6 ya. Waktu oke. awal-awal sebelum pengembangan yang sampai saat ini di Giskop tuh masih 6. Sekarang karena sudah 7, bisa keluar tuh TKT 7. Tadi baru nyoba. Tapi kalau dia di bawah 7, dia akan nyangkut di 3, Pak. Di bawah Jadi 7 langsung 3. nggak bisa Ah, 6, nggak oh, bisa, nggak tahu ya, nggak pernah di 5, nggak pernah di 4. iya, gitu. Cuma pernah di 6 dan di 7 sekarang. Nah di 6 itu Oke. dicoba aja kalau kita, misalnya nih, saya kan Alkes ya. Alkes. Oke. Pengujian validasi prototipe skala industri yang jumlah besar. Oke. Eh, itu sudah. Pengujian klinis fase 2 prototipe skala industri. Waktu itu kan belum ya. Pengujian klinis fase 2. Maka itu 0%, ya kan? Sekarang ketika kita isi 60%, kita pengukuran dilanjutkan ke TKT berikutnya, lanjut masuk ke TKT 7. Tapi kalau misalnya saya ganti di sini, misalnya waktu itu kan belum uji klinis fase 2, 0 ya. Nah, pengukuran berhenti di sini, TKT-nya harusnya 6, tapi di ringkasan itu tetap TKT-nya 3. Something wrong with this Excel file. Itu aja sih, Pak Chandra. Iya. Gini. Jadi kalau kita lihat yang untuk yang Alkes ya, yang Alkes sendiri itu memang ada kesalahan teknis di TKT poin TKT 4. Nah, di situ pembaginya seharusnya 2. Oke, seharusnya 2. Kalau kita lihat rumusnya itu adalah pembaginya 8 gitu, dokter. Jadi kalau dokter semisal isi 100%, 100%, itu rata-ratanya itu hanya 25%. Oh 25%. iya, Nggih. I see. Nah, 25%. nah, kesalahannya ada di situ. Akan tetapi kalau ini kan yang membuat kan semua rumusan ini yang buat BRIN. Brin, BRIN. Ya, kita tidak bisa nggak bisa ganti. mengganti rumus tersebut. Itu Ya, juga ya. sempat disampaikan oleh Bapak Ibu dosen di Fikes. Oh, Nah, ya. waktu itu saya juga dapat dapat Komplain. bukan komplain ya, Masukan. masukan. Ini saya sudah masukkan kini. Oh ya, memang kalau yang di Alkes itu ada kesalahan teknis dan kita Oke. tidak bisa merevisi dan sama sekali. Nah, itu gimana cara kita menyiasatinya? Kita langsung melihat dari kalau sudah 100% kita abaikan aja, kita langsung masuk ke eh, TKT selanjutnya.
benar. Iya. Oke. Jadi nanti sampai ya, semisal sudah diisi 100-100 semua, semisal nih di kalau itu cuma sebenarnya diisi 80 aja sudah cukup. 80% itu sudah cukup untuk melanjut ke TKT selanjutnya sebenarnya. Hmm. Ya, kalau kita lihat ini saya coba isi di laptop saya ini. Hanya yang Alkes ya Pak Chandra ya? Ya, Yang lain khusus enggak yang ya? Alkes. Oke. Ya, kalau untuk yang lainnya, insya Allah aman. Karena kemarin setelah dari Vickers, Ya. saya raba-raba satu-satu lagi. Untuk yang lainnya, alhamdulillah udah bener. Nah, Oke. karena ini kita mintanya aplikasinya apa Excelnya ini ke Brin, ya Brin. kita ada prosedurnya, ada Ya. prosesnya, apalagi untuk pembaruan gitu. Hmm. Melakukan permintaan itu ya permintaan untuk pergantian eh, rumusnya tadi itu. Nah, itu yang cuman yang bisa mengganti dari pihak printnya seperti itu. Tapi kalau semisal udah lanjut sampai TKT 8, berhentinya di TKT 8, ya sudah termasuk hitungannya ke TKT 8 gitu. Oke. Pertanyaan kedua Pak. Mau nggak, Pak? Eh, Ketika ada aplikasi dan ada alat kesehatan, eh, itu berarti kita kita hanya menghitung TKT-nya berdasarkan main produknya aja, atau kita lihat TKT dua-duanya, dan bagaimana kalau dua ini berbeda gitu. Main produknya kan adalah stetoskopnya, hardware-nya, alat kesehatannya. Si aplikasi ini kan untuk display di handphone sama kirim data kan. Atau kita perlu ukur TKT aplikasinya juga. Iya. Gimana Pak Chandra? Ya mungkin Mbak Iva yang bisa Oke, menambahkan. oke. Mau nggak, Pak? Gimana Bu Iva? Oh iya, terima kasih sebelumnya. Ini sebenarnya kan kalau main saja kan berbeda. Jadi pengukuran TKT ini kan per bidang. Ya, Jadi per bidang yang mau diukur. Jadi data teknologinya itu nanti diisi di identitas umum itu. ya. Nah, itu apa yang mau diukur di situ dalam bentuk apa sih? Nah, deskripsi teknologinya apa? Kalau misalkan cuma alat, ya alat saja gitu. Nah, nanti seumpamanya Bapak ingin mengukur softwarenya. Nah, Ya. di data teknologi yang dikembangkan itu, bidang teknologinya diisi apa, deskripsi teknologinya apa. Jadi per bidang apa yang mau diukur TKT-nya, seperti itu. Kalau ada alat dan software berarti dua-duanya aja. Mm-mm, betul. Kalaupun berbeda TKT-nya, it's not a problem berarti. Kalau itu nggak ada masalah sih, Pak. Nggak ada Jadi masalah kalau ya? untuk Oke. biasanya kalau dosen ini kan minta untuk validasi TKT, berarti ada dua. Ya, walaupun satu kesatuan, tapi ada Ya. dua TKT yang diajukan, gitu. Oh, bisa ya, dua, Bisa, dua TKT bisa, dan itu bisa. berbeda, Ya, not a problem ya. Oke, thank you. sebenarnya seperti sama punya Dokter Eko tadi, Ya, ada apa ada aplikasi, software ada sama sensor. hardware, Ya, gitu. benar. Nah, softwarenya berbentuk aplikasi, softwarenya berbentuk alatnya, alat pendukungnya. Nah, kalau yang punya Dokter Torik ini ada alatnya, terus ada softwarenya itu sebagai pendukung untuk Ya, telemedicine-nya. memaksimalkan alat tersebut, begitu Ya, gitu. betul, betul. Nah, seperti itu bisa dijadikan dua TKT Oh, yang oke, oke, bisa oke. diajukan, Ya, gitu. terima kasih Pak Chandra, Bu Ya, Iva. Sudah sama-sama, jelas. Dokter. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu? Nih, monggo Bapak. Ya, Dokter Buyung, Pak Chandra, Pak, eh, dari Laboratorium Keterampilan Medik, sini saya mau menanyakan untuk sebuah produk yaitu manekin alat atau alat peraga yang membantu mahasiswa untuk praktek. Ini kalau pada Excel ini dimasukkan di mana ya? Umum engineering? Betul Bapak, umum. Di umum dan energi ring. Ya, kesulitannya nanti saya di sini di umum dan engineering ini banyak bahasa-bahasa yang tidak banyak Iya, kita betul. ngerti ya. Memang bahasanya ini benar-benar bahasa ilmiah banget ya, Bapak Ibu ya. Semua. Kesulitan. Terkadang saya sendiri yang apa dimintain tolong untuk jadi fasilitator juga belum terlalu paham. Ya, jadi saya memahaminya itu di ini di sininya. Ya, jadi di ada 31, 2, 3, 9 sudah
secara 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 garis besarnya saja saya memahami garis besarnya saja. Kalau saya membaca satu persatu memahaminya mungkin perlu beberapa tahun lagi saya untuk bisa memahami satu perkataan, Iya, satu poin gitu. iya, Ya, kemarin waktu kita ikut pelatihan TKT ini, fasilitator kita yang mengajari pun juga bingung untuk bahasanya sendiri gitu. Karena ini bahasanya memang dari BRIN memang akademis banget seperti itu. Kalau kita orang bisnis, mohon maaf, kayaknya kita cari jalan pintasnya deh gitu, Pak. Ya, makanya secara kita umum. buatkan garis besarnya seperti ini gitu. Ya. Baik, nanti. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ingin kita buat praktek langsung, nanti kita akan dampingi langsung gitu hari ini. Iya, jadi Kan saya lihat di tornya itu output dari acara ini kan bisa langsung pengukuran TKT seperti itu. G, ya gitu. bisa-bisa saya TKT-nya cuma tekad saja nih. TKT kayak orang Madura, Pak. Tekad TKT. aja nih. Ya, Terima kasih. Pak. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu semua? Selamat siang, saya Elsa dari farmasi. Untuk yang dari farmasi, memang sebagian besar yang produknya itu bisa obat, tetapi kami juga bisa mengarah ke yang herbal, misalkan jamu, kemudian juga kosmetik. Nah, kalau yang saya lihat dari Excel-nya tadi, untuk obat memang masuk yang form Excel nomor 1, tapi kalau misalkan yang jamu dengan kosmetik, kira-kira masuk kemana ya? Produknya tentang apa? Ini kosmetiknya. Kalau untuk kosmetik ya sama juga produk, tapi kalau misalkan untuk jamu itu kan biasanya datanya empiris ya. Jadi sebenarnya tinggal dicampur kemudian bisa untuk mulai dipasarkan. Gitu. Jadi bisa masuk di kalau kalau karena saya sendiri juga punya riset tentang kosmetik ya. Jadi kalau saya biasanya masukkan ke umum ya, karena itu risetnya kan bisa ke komersil ya, Mbak ya. Jadi kita nyari yang lebih simpel-simpel aja. Gimana caranya produk kita itu bisa terjual dan kita bisa menghitung tingkat terapan teknologinya jelas seperti itu. Kalau saya sendiri, pengalaman saya masuknya ke eh, TKT umum atau energy drink. Tapi kalau untuk jamu dan sebagainya itu kan pakai rempah-rempah dan sebagainya, betul nggak? Nah itu bisa masuk di TKT pertanian, perikanan atau peternakan bisa. Itu terus bisa juga di kesehatan alkes. Kesehatan. Yang farmasi, mohon maaf, farmasi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kita satu produk itu bisa dimasukkan ke TKT satu, dua, tiga gitu. Tapi kalau kita mau buat simpel-simpelnya saja, kita karena kita tujuannya kita bisa menghitung, terus kita bisa mengkomersilkan. Nah, itu kita lebih enaknya di umum dan engineering seperti itu. Oke, baik mungkin maaf satu pertanyaan lagi ya. Monggo. Kalau ini kan memang yang saya tangkap adalah dari penelitian, kemudian nanti diukur TKT-nya. Tetapi bagaimana jika dosen tersebut memiliki proyek yang mungkin di luar penelitian, tetapi sudah bisa langsung menyentuh dan dimanfaatkan oleh masyarakat? Apakah data-data seperti yang diminta tadi, publikasi, kemudian penelitian, harus tetap dimasukkan di situ atau bagaimana? Harus tetap dimasukkan, Pak. Itu kan sebagai satu kesatuan dalam proses penelitian itu tadi, yang jadi dari penelitian eh, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu, nggih. Jadi memang harus dari penelitian yang dilakukan oleh dosen ya yang Enggak mau juga dimasuk. Oh, enggak, ya. enggak harus juga sih. Ya, jadi kalau saya kan kita di akademisi kita kan dari penelitian dosen itu dikembangkan untuk dikomersilkan. Tapi kalau saya sendiri di orang bisnis, saya dari awal berbisnis tidak ada riset. Ya, saya berbisnis, saya membuat produk ya karena saya belajar sendiri gitu ya. Nah, itu kalau dari tingkat kesiapan terapan teknologinya ya udah beda sebenarnya kalau sama apa risetnya. Sebenarnya kalau risetnya ya dari ya
kalau kita dari awal itu sebenarnya sudah masuk riset sebenarnya gitu. Oh ya, baik. Mungkin pertanyaan saya tadi menyentuh yang nomor, jadi yang seperti dari sudut pandang bisnis. Jadi memang Iya, sudah langsung membuat, kemudian iya, dipasarkan. Nah, itu betul. nanti untuk pengisian dokumen TKT-nya bagaimana, nggih? Maksudnya di ini TKT Ini umum. kan ya di TKT Umum. umum. Hmm. Kemudian kalau di TKT umum ini kan yang saya lihat di keterangannya misalkan ada manuskrip, laporan final. Kalau mungkin manuskrip mungkin ini seperti apa ya? Kalau untuk prototype itu kan memang sudah ada ya. Tapi kalau untuk manuskrip, laporan final dan yang lainnya itu yang apa berarti harus ada kalau apalagi publikasi. Kalau publikasi kan dari penelitian ya. Betul. Ya, jadi gini, saya di kita saling bertanya sebenarnya, Pak. Kalau semisal kalau kita banyak kan kita bilang bisnis ya. Di bisnis kalau kita mau mencari investor, kalau kita mau kolaborasi dengan teman bisnis kita, apa perlu kita ditanyakan TKT, Mbak? Tidak. Tidak. Ya. Ya, jadi nggak perlu TKT. Oh, iya. Kalau menurut saya, gitu. Yang penting kita buat produk, kita bisa jual, terus kita dapat keuntungan, profit dan sebagainya, udah cukup. Iya, betul. Dan dari pihak satu dan dua bekerja sama, apa ibaratnya saling saling menguntungkan, sebenarnya sudah selesai gitu. Kalau TKT, kalau TKT ini fungsinya itu untuk kita mau ikut program pemerintah. Nah, kalau program pemerintah biasanya kata kita orang umum itu jarang ada program dari pemerintah. Biasanya kalau kalau ada mungkin dia untuk UMKM, bantuan UMKM dan sebagainya kecil-kecil. Tapi kalau kita untuk pengadaan alat dan sebagainya, kita harus mengajukan ke pemerintah, misal ke Dikti atau ke BRIN dan sebagainya. Nah, dan di situ kalau Dikti atau BRIN dan sebagainya itu pasti harus ada inventor atau eh eh, apa yang punya risetnya siapa gitu, di akademisnya siapa gitu. Nah, kalau kita orang bisnis, kalau saya menyiasatinya, saya harus mencari orang atau inventor yang mempunyai riset sama seperti produk saya gitu. Nah, setelah itu saya kerjasama dengan beliau untuk bisa maju ke program pemerintah tersebut. Nah, dari situ, dari riset inventor itu tadi, itu sudah masuk bisa dimasukkan ke TKT. Nah, dari produk pengembangan sampai penjualan dan sebagai komersil itu di data kita, data penduduknya dari kita. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh ya, ada lagi? Nggih, matur nuwun. Saya Husnita dari Departemen Family Medicine FKUB. Ini mohon izin saya konfirmasi tentang kalau misalnya saya membuat sistem gitu, nggih, tapi tertulis masih dalam bentuk katakanlah seperti ide, tapi tertulis. Nah, itu apakah boleh untuk didaftarkan hak ciptanya dulu, habis itu di paten. Terus ini yang yang dibagikan di drive tadi itu masuk TKT yang mana nggih? Oh, mohon izin Nggih, menjawab. makasih. Ngapunten, sebelumnya sistem yang dimaksud mungkin bisa dijelaskan secara sedikit rinci seperti itu. Iya, Biar misalnya begini. Ini saya menuliskan sebuah metode baru yang belum pernah dilakukan. Misalnya metode deteksi apa ya? Deteksi suara pada program screening pendengaran misalnya. Jadi di dalam cara untuk mengetes pendengaran kan dengan menggunakan tutur dan itu melalui proses yang panjang sekali, kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, untuk mempermudah itu saya membuat sistem menggunakan sensor suara, tapi masih dalam bentuk tulisan, belum belum menggunakan sistem yang bekerja sama dengan pihak yang lain, tapi masih tulisan dalam bentuk tulisan, apa ya namanya ya?
draft Dalam mungkin bentuk ya. draft ya. Heeh. Mungkin manuskrip seperti itu. Iya, Ya. iya. Eh, Nah, ada step-step dan langkah untuk mengujinya seperti itu, Bu. Sudah ada dalam artian fisiknya sudah ada kenampakannya atau hanya dalam bentuk draft atau manuskrip. masih dalam bentuk draft atau manuskrip. Kalau itu sebenarnya harus diteruskan. Jadi tidak apa ya intinya tidak stop di draft saja. Kalau untuk paten, tetapi seumpamanya nanti suatu saat gitu kan dalam penulisan draft itu ada terkendala gitu. Kan yang namanya TKT itu juga ada istilahnya itu lembah kematian. Jadi di TKT itu juga ada di TKT 4, 5 dan 6 itu ada lembah kematian. Jadi di paten pun juga ada yang namanya itu lembah kematian juga. Jadi kalau hanya dituliskan dalam bentuk apa ya tulisan tanpa adanya doing, itu kan. Nah itu tidak akan bisa jadi paten karena kan paten itu harus ada yang namanya minimal prototype. Kemudian harus ada karakteristiknya teknis. Dan Oh. jika memang benar eh, nanti suatu saat kalau berhenti saja itu bisa diajukan sebagai hak cipta seperti itu. Tapi jangan menutup kemungkinan bahwa semua KI itu ada level-levelnya. Jadi semua KI itu sama, gitu kan. Hak cipta, paten pun semuanya itu juga bisa dalam artian dikalkulasi menjadi royalti. Tidak hanya paten saja yang bernilai valuasi, tapi KI-KI lain, merek pun, desain industri pun, hak cipta pun itu akan sama memiliki valuasi seperti itu, Bu. Jadi kalaupun nanti berhenti dari draftnya aja, sebenarnya kalau misalkan paten sendiri itu, kenapa sih tidak berhenti ke ide? Nah, karena setelah permohonan paten, itu tuh ada yang namanya muncullah HPS atau hasil pemeriksaan substantif itu yang membuat ide itu harus punya yang namanya itu secara fisik ada seperti itu, walaupun dalam bentuk sistem. Misalkan sistem tersebut sudah benar, Bu, dalam bentuk ide dan kemudian dituangkan dalam bentuk draft atau manuskrip. Tapi nanti pemeriksa akan bertanya, loh, ini mana pengujiannya? Seperti itu. Minimal harus ada pengujiannya kalau untuk mau ke arah ke paten. Nah, tapi kalau mau ke hak cipta, nah itu monggo bisa jadi nanti bisa dikalkulasikan sebagai modul. Nah, bisa dijadikan mungkin buku petunjuk juga bisa seperti itu, Bu. Gitu, Iya. Bu. Mungkin ada sangat lagi. Iya, berarti sama seperti ide-ide yang lainnya juga begitu ya. Misalnya punya metode yang baru, screening untuk kasus-kasus nasofaring karsinoma gitu, itu juga sama gitu. Kalau misalnya dalam bentuk draft atau dalam bentuk masih tulisan lebih baik diciptakan dulu, habis itu nanti ditingkatkan menjadi paten begitu gitu. Kalau hal tersebut sebenarnya untuk KI sendiri, untuk satu invensi itu harus memilih mana hak cipta dan mana yang paten. Jadi kalau misalkan di hak cipta ada tips dan triknya khusus, Bu. Jadi kalau misalkan dia itu ikut hak cipta, mungkin modulnya. Tetapi kalau mau nanti ke paten, nah itu harus ada pengujiannya dan lain sebagainya. Jadi harus ada isinya yang mana kalkulasinya hak cipta, mana yang ranahnya dia itu untuk paten, seperti itu. Jadi kalau di paten itu kan minimal harus ada pengujiannya. Nah, minimal harus ada dalam bentuk prototipenya, seperti itu. Iya, Jadi kalau misalkan tapi sepertinya itu masih belum ada, Bu. Bisa dicek nanti di PDKI karena alat tersebut sepertinya masih belum ada juga. Gitu. iya, Mungkin nanti bisa diuji ataupun dalam artian dalam bentuk prototipe saja itu masih bisa. Gitu. oke. J, matur nuwun. Bisa nih, Bu. Mungkin bisa kita langsung eh, pendampingan gitu. Mbak. Ya, Bapak Ibu sudah ada Excel-nya masing-masing, sudah tahu ini masuk di TKT apa, ya. Mungkin banyak yang berbeda-beda. Eh, Mungkin bisa saya langsung turun aja, Mbak. Langsung turun aja. Nanti Mbak Iva sebelah kanan, saya sebelah kiri. Ya, oke.
Iya. Jadi ini waktu mengisi TKT terkait bidang farmasi, ini TKT 1, ini sudah ada pertanyaan tentang survei awal tentang market. Nah, ini dokumennya berupa apa ya biasanya? Kalau survei awal tentang market, nah misalkan ibu ada produk, ibu kemudian ke tempat-tempat yang dalam artian kayak apotik mungkin. Nah, itu sudah masuk di TKT 1. Jadi bisa nanti diisi di situ 100%. Sudah melakukan apa? Belum. Sudah doing apa belum? Nah, itu mungkin bisa 80 atau 100%. Nah, Ibu misalkan di apotik. Nah, di apotik itu ada berapa tempat? Nah, itu Ibu catat kan. Kan ada yang namanya data dokumen atau data pendukung seperti itu. Ada, Bu. Nah, berarti kalau belum diisi aja tapi sudah melakukan 40 bisa 60 seperti itu. Nah, ini tadi ada info dari Bu Iva, kalau masuk ke TKT 3 farmasi, nah ini kan ada poin telah dilakukan dan dibuktikannya proof of concept awal sebagai obat kandidat dalam model riset in vitro dan in vivo dalam jumlah terbatas. Ini tuh harus sudah sampai ditemukan optimal ya, dosis optimalnya. Kalau sudah, berarti bisa 100% gitu ya. Kalau belum, masih explore gitu ya, itu masih 80%. Nanti kalau ada yang di belakang bertanya, bisa di-share ya jawabannya. Sama-sama belajar.